Shalom, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada atas kita semua dari sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, halo saudara amat-amati, hari-hari kita, hari-hari saudara sebagai orang percaya, saudara akan merasakan bahwa hidupmu itu semakin hari diperbarui dan diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Sekali lagi saudara, kalau kita amati hidup kita, hidup saudara, kita akan mendapati bahwa makin hari saudara makin serupa dengan Yesus. Katakan amin. Nah, ini sesuai dengan rancangan Tuhan di 2 Korintus. Bahwa Allah merancang kita untuk menjadi serupa dengan gambarannya, yaitu Yesus. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. From glory to glory. Memang prosesnya bertahap, progresif. Tapi ada satu kepastian. Dan perubahan hidup kita ini menjadi serupa seperti Kristus ini dapat dirasakan oleh diri kita sendiri. Nah, cara kita merasakannya begini, saudara. Saya mau kesaksian. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pelayan Tuhan, seorang rekan hamba Tuhan, dan dia ngobrol dengan saya. Dia menyampaikan sesuatu yang membuat saya semakin mengagumi cara Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus itu mencintai umatnya dan secara bertahap dia mempercantik mempelainya. Nah, rekan ini dia bilang, tadi pada waktu aku masih pelayanan, di tengah-tengah hadirat Tuhan, tiba-tiba di dalam batin ini kok ada kesombongan. Tiba-tiba di dalam batin ini bisa-bisanya aku membanggakan diriku sendiri. Wah, pelayanan ini hadirat Tuhan ada semua karena aku. Rekan saya itu ngomong gitu. Saudara, ketika ada suara batin itu, sahabat saya ini langsung sedih. Kemudian itu mengganggu fokusnya pada Tuhan. Kemudian setelah selesai dia cerita ke saya. Nah, ketika saya mendengar kesaksiannya, saya malah bersuka cita. Saya merinding dan kagum dengan cara Tuhan. Saya sangat bersuka cita karena Tuhan sedang membawa dia untuk menjadi semakin cantik sebagai mempelai Kristus. Kemudian kita lanjut sharing. Dia bilang jangan khawatir, bahwa itu semua dinyatakan Roh Kudus supaya kita menang. Apa yang terjadi pada rekan kita ini, saudara kita ini adalah itulah yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai manusia lama. Itu ada di Roma 7 ya. Saudara bisa baca sendiri. Rasul Paulus bilang, aku menghendaki yang baik, pengen ngelakukan yang baik untuk Tuhan, tapi yang jahat ada padaku. Dalam hati aku mencintai dan pengen memuliakan Tuhan, tapi pada tubuhku ini ada yang berjuang melawan Tuhan. Itu yang disebut sebagai manusia lama. Saya akan bacakan Kolose 3. Kolose 3 ayat 9. Mulai dari 9b dan 10. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, kalau saudara cek di atas, itu adalah daftar kelakuan manusia lama, 9a ke atas. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, ya, terus-menerus, progresif, secara bertahap, terus-menerus di-upgrade oleh Tuhan untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi hidup kita ini selama Tuhan Yesus belum datang kali kedua nanti, dan tubuh kita belum dapat upgrade, yaitu tubuh suci, tubuh kebangkitan seperti Tuhan Yesus, maka natur yang lama itu masih tetap ada, tinggal dalam tubuh maut. Roma 7:24. Nah saudara, pertanyaannya, apakah betul seumur hidup kita masih bertarung, bergumul dengan natur lama kita ini? Apakah betul itu merupakan sebuah pertarungan yang harus kita menangkan dengan kekuatan kita? Jawabannya enggak.
Karena Tuhan sudah memastikan kemenangan kita. Kita akan baca Roma 8 ayat 13. Akan bacakan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Hidup menurut daging mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Perhatikan saudara. Kalau kita menuruti daging, maka kita akan mati. Tapi kalau oleh roh kita mematikan perbuatan tubuh, maka kita hidup. Jadi di dalam kita itu ada suatu manusia lama, dan juga manusia lama itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Tapi perhatikan, saat menyembah Tuhan tiba-tiba bisa meninggikan diri sendiri, merasa semua ini karena aku, dan kemudian itu meninggalkan rasa bersalah dalam hati. Tapi saya katakan begini saudara, pada waktu itu terjadi, itu artinya Tuhan sedang menggenapi Roma 8:13 ini. Roh Kudus menunjukkan bahwa dalam diri kita ada manusia lama. Dan saudara, peristiwa tadi jengkelnya hamba Tuhan, pelayan Tuhan tadi terhadap suara yang muncul di dalam hatinya, yang meninggikan dirinya sendiri itu adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang membuat saudara saya ini menjadi mempelai Kristus yang semakin cantik. Nah, itu yang membuat saya bersukacita waktu dia cerita. Karena seorang anak Tuhan kalau bisa menyadari manusia lamanya yang buruk, kemudian dia bisa merasa jijik dengan manusia lamanya, itu karena roh. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyatakan kecuali Roh Kudus yang bekerja untuk mempercantik mempelai Kristus, yaitu saudara dan saya. Kemudian bagaimana kita dapat mematikan itu tadi, keangkuhan manusia lama kita? Bukan dengan latihan karakter, bukan dengan personality development, bukan. Karena semua training psikologi itu cuma akan membuat topeng palsu di dalam hidup kita. Satu-satunya cara adalah di dalam Yesus. Kita pakai kuasa untuk memakukkan manusia lama kita di atas salib. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kuasa Roh Kudus, kita perintahkan pada batin manusia lama kita untuk mati. Tinggikan Yesus. Saudara mesti perintahkan, hai manusia lama, hai agung yang lama, di dalam nama Yesus aku pakukan kamu di atas salib. Kamu tidak lagi berkuasa, tetapi roh yang berkuasa. Saudara, menurut kesaksian sahabat saya itu, suatu kali manusia lamanya mau tampil lagi. Kemudian dia ingat itu, dia perintahkan dengan otoritas Tuhan, dan apa yang terjadi? Betul, dia saksi ke saya. Selama menyembah Tuhan, natur lama itu tidak lagi mengganggu. Jadi sahabat saya itu menyembah Tuhan dengan bebas. Perhatikan saudara, perjalanan seorang Kristen itu progresif. Kalau Tuhan nyatakan, bersyukur dan hiduplah dalam roh. Karena kita tahu bahwa dalam hidup ini ada begitu banyak cangkang kepalsuan, cangkang perlindungan diri, cangkang-cangkang buatan, yang pada awalnya itu kita semua tujukan untuk manusia, hubungan terhadap manusia. Tapi nyatanya seperti Rasul Paulus nyatakan bahwa justru itu semua menjadi cangkang kita di hadapan Tuhan. Dan pecahnya cangkang-cangkang kepalsuan kita itu semata-mata hanya oleh karena karunia Roh Kudus. Untuk itu mari kita selalu rindu-rindukan Tuhan, nyembah Tuhan, nikmati Tuhan selama-lamanya. Amin. Shalom.